Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisa Safitri dari Statistik Linguistik and Literary A. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep penelitian kuantitatif dalam bidang susastra, peran hipotesis, kuesioner, jenis kuesioner, dan cara membuat dan menggunakan kuesioner. Untuk pertama, saya akan membahas tentang peran penelitian kuantitatif dalam bidang susastra. Seperti yang kita ketahui, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang pengumpulan datanya berupa angka. Penelitian kuantitatif ini menggunakan strategi penelitian eksperimen dan survei yang memerlukan data statistik. Dalam bidang susastra, konsep penelitian kuantitatif yang dilakukan adalah dengan cara tidak selamanya teks susastra menjadi subjek penelitian. Subjek penelitian bisa fokus ke respon pembaca terhadap teks dan menggunakan metode survei. Untuk selanjutnya itu peran hipotesis. Berdasarkan dari definisinya itu hipotesis berasal dari kata hypo yang berarti di bawah dan tesa yang berarti kebenaran. Hipotesis dalam penelitian kuantitatif harus mempunyai hubungan dan masalah yang ingin dipecahkan. Rumusan hipotesis menurut banyak ahli dikemukakan oleh Sugiono, yaitu hipotesis deskriptif, yaitu menunjukkan dugaan sementara tentang bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Yang selanjutnya itu hipotesis argumentasi, yaitu menunjukkan dugaan sementara tentang mengapa peristiwa itu terjadi. Selanjutnya itu hipotesis kerja, yaitu menerka atau menjelaskan akibat dari suatu variabel yang menjadi penyebabnya. Hipotesis selanjutnya itu hipotesis nol atau statistik, yaitu bertujuan menerka kebenaran sebuah teori yang bisa diterima atau yang tidak bisa diterima. Lanjut itu kepada pengertian kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga alat penelitian ini bisa berbentuk pertanyaan atau pernyataan yang dapat dijawab sesuai bentuknya kepada informan. Lanjut jenis-jenis dari kuesioner, yaitu ada jenis kuesioner terbuka, yaitu kuesioner yang daftar pertanyaannya meminta pendapat dari respon pembaca. Maksudnya itu meminta respon dari orang yang mengisi kuesioner tersebut. Jadi biasanya kuesioner ini berupa esai yang akan diberikan oleh peneliti. Selanjutnya yaitu kuesioner tertutup, di mana kuesioner ini sudah ada pilihan jawaban yang disediakan oleh peneliti. Jadi untuk respon pembacanya bisa melakukan dengan cara pilihan ganda atau hanya centang dalam kolom. Selanjutnya itu kuesioner campuran, yaitu perpaduan antara kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka, di mana jawaban dari pertanyaan ini akan berupa pilihan jawaban maksudnya, dan juga berupa esai atau pendapat dari respon pembaca. Selanjutnya yaitu cara membuat kuesioner. Cara membuat kuesioner yaitu menentukan informasi atau data apa saja yang diperlukan, menuliskan data-data penting tersebut, serta selanjutnya itu memposisikan diri sebagai responden dan menilai pertanyaannya, yang dimana sang peneliti harus memposisikan diri dulu sebagai responden untuk menilai pertanyaan dan jawaban yang dia berikan. Selanjutnya yaitu menentukan urutan topik, menentukan jenis kuesionernya, karena tadi ada 3 jenis kuesioner, jadi peneliti harus menentukan jenis kuesioner apa yang akan dia berikan, yang akan dia buat. Selanjutnya itu menyiapkan jawaban kuesioner jika menggunakan kuesioner dalam bentuk tertutup.
Selanjutnya itu melakukan evaluasi, di mana peneliti harus memeriksa semua jawaban dan pertanyaan apakah sudah sesuai atau tidak. Dan selanjutnya itu melakukan pengujian kuesioner. Untuk langkah terakhir itu melakukan uji validitas dan reliabilitas sebelum disebar kepada responden. Selanjutnya itu cara menggunakan kuesioner, yaitu untuk kuesioner yang tidak langsung bisa berupa link, atau untuk kuesioner yang langsung bisa berupa kertas. Jadi untuk cara menggunakannya, responden bisa mengisi untuk kuesioner yang tidak langsung dengan membuka link yang diberikan oleh peneliti. Dan untuk cara menggunakan kuesioner yang secara langsung, yaitu responden bisa menulis jawaban atau mengisi jawaban yang diberikan oleh peneliti dalam berupa kertas. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kurang atau salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.